Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang terhormat Muassis sekaligus Dewan Pembimbing Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran, yang saya hormati Koordinator Umum Pemuda Kundur Cinta Quran, yang saya hormati Panitia Kurban Pemuda Kundur Cinta Quran 1444 Hijriah, dan juga peserta kurban PKCQ 1444 Hijriah yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul dalam acara laporan penanggung jawab LPJ Panitia Kurban 1444 Hijriah secara terbuka, sekaligus soft opening saku atau sharing kurban Pemuda Kundur Cinta Quran. Salawat dan salam tak lupa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan salam untuk beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, ayah bunda kakak abang semuanya, marilah sama-sama kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus soft opening sharing kurban atau saku oleh Koordinator Umum Pemuda Kundur Cinta Quran, yang akan disampaikan oleh Panda Muhammad Yunizar. Kepada Panda, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, suara saya terdengar dengan jelas? Jelaskan. Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang kompak nih jawabnya. Bareng-bareng dihidupin audionya ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Muassis Pemuda Kundur Cinta Al-Quran sekaligus Sekben Dewan Pembimbing
Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran, Kanda Muhammad Rasidido, Sarjana Agama, dan yang saya hormati Ketua Pelaksana Tabung Kurban PKKP 1444 Hijriah. Di sini ada Bunda Mirna Sapitri dan Dinda Indah Delia Cantika. Dan yang saya hormati tentunya seluruh panitia yang sudah bekerja keras menyelesaikan amanahnya dan sudah bekerja dengan begitu amanah. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa ayah, bunda, kakak, abang yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat atas rahmat dan nikmatnya lah kita diberikan kemampuan, diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertatap muka, walaupun melalui Zoom meeting, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan silaturahim kita. Ada dua nikmat yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang harus kita syukuri, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Itu kata Nabi, nikmat yang selalu terlupakan, selalu terabaikan. Nah, malam hari ini kita diberikan waktu luang, dan insya Allah kita luangkan waktu kita untuk mendengar hal yang bermanfaat, dan kesehatan kita gunakan untuk berbuat yang bermanfaat. Cara bersyukur itu tidak hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan apa yang Allah berikan kepada kita melalui entah itu lisan dan seluruh organ tubuh yang Allah berikan kepada kita, entah itu harta, materi kita, dan segala macam, itu kita gunakan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kedua, mari kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan alam, manusia paling sempurna, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau dan tak lupa kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak, syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di yaumil mahsyar kita dikumpulkan bersama-sama di barisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah, bunda, kakak, abang, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita berkumpul dalam rangka laporan pertanggungjawaban, pembacaan laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Panitia Kurban Tabung Kurban PKKP 1444 Hijriah, yang insya Allah itu akan dibacakan setelah sambutan oleh Ketua Indah Delia Cantika. Nah, insya Allah ini akan dibacakan nanti. Dan yang pertama, kami ingin yang bersamaan dengan itu ada soft opening, dibuka pelan-pelan tentang sharing kurban, program yang baru kita buka, yang kita rintis ya di Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Sharing kurban ini untuk apa? Sharing kurban tentunya dilakukan memang untuk masalah-masalah teman-teman yang misal low budget, yang susah, misal belum berkecukupan untuk berkurban dengan harga yang ya di Indonesia kan lumayan harganya, bisa dilihat, bisa dikepoin di IG kami, akun resmi kami itu PKKP Kundur di Instagram,
boleh itu dilihat poster-posternya lengkap ada di sana. Silakan dilihat harga-harga sapi ya. Kalau di Indonesia dan segala macam itu harganya standar ya seperti itu rata-rata. Tapi kalau sharing kurban ini ya kami lakukan untuk orang yang misal sulit untuk berkurban, ya kami kami kasih jalan untuk ia mudah berkurban. Dan kenapa sharing kurban? Karena kurbannya ini nggak di tempat daerahnya atau bahkan dengan itu tidak di negara kita, tapi di negara luar, di benua Afrika, di yang kita sebut dengan Sukma. Nah, yang benua Afrika itu cuman Sukma itu ya, Somalia, Uganda, Kenya, dan Mali. Nah, itu dan sharing kurban. Jadi keunggulannya apa kalau di sharing kurban ini? Kok kenapa sapinya bisa bisa harga sapinya bisa lebih murah? Ini bisa kita lihat harga sapi, harga kurbannya. Cuman satu orang 1.800.000 per orang. 1.800.000 per orang. Kenapa itu bisa murah seperti itu? Karena sapi Afrika tidak sebesar jenis sapi Jawa, dan perbedaan nilai ekonomi antara di benua Afrika dengan di kita itu beda, ya, seperti itu. Jadi ekonomi mereka nggak sama. Kayak mata uang kan ada beberapa negara yang bahkan negara saya lupa namanya. Negara itu yang uang itu kayak seperti sampah gitu. Karena saking banyaknya uang di sana, dan uang di sana bisa beli barang yang kelihatannya kecil aja bisa ratusan juta atau miliaran rupiah. Itu bisa di searching ya. Itu. Jadi memang setiap negara kan ada perbedaan nilai ekonomi. Kayak kita kan dengan dolar itu beda. Kalau dolar Amerika lebih mahal, misal. Kalau kita di $1 aja sudah berapa ribu rupiah. $1 Singapura aja sudah berapa ribu rupiah. Ringgit aja misalnya, ini negara tetangga. $1 aja sudah berapa ribu rupiah. Nah, begitu juga dengan halnya di benua Afrika, yang di negara yang kita singkat dengan Sukma tadi, yang tempat-tempat di daerah kita singkat dengan Sukma tadi, Somalia, Uganda, Kenya, dan Mali. Di sana cenderung lebih murah harga sapinya. Dan keuntungannya apa? Keuntungannya apa yang didapat kalau kita ikut sharing kurban ini? Sharing kurban sudah termasuk reporting profesional. Dan kami berkolaborasi dengan GHIN, dengan lembaga kemanusiaan terpercaya, dan mereka berbadan hukum. Itu bisa dikepoin juga GHIN bagaimana pergerakannya. Nah, dan itu di PKCG juga sudah ada kami bagikan kemarin, bisa lihat di dokumentasinya di IG kami, di akun resmi kami itu ada dokumentasi penyembelihan, dokumentasi pembagian daging kurban di sana di Afrika. Jadi itu ya keunggulan yang pertama. Yang kedua, yang ketiga untuk orang yang tadi seperti yang saya katakan, misal budgetnya kurang, belum mampu untuk ikut kurban yang harganya sekian, yang satu orang harus keluarkan 3 juta lebih ya. Yang harga sapi di Indonesia kan rata-rata berapa per orang, dan per sapi aja itu udah berapa? 23-an. Itu udah 23 juta, 24, 20 juta, dalam kisaran seperti itulah, 20 ke atas. Jadi itu bukan hal yang mudah tentunya memang bagi sebagian orang yang ekonominya berkurangan, yang low budget, tapi saku solusinya. Nah, saku ini solusinya, sharing kurban solusinya, menghadirkan solusi untuk teman-teman yang mau berbagi, dan berbaginya itu luar biasa, yang enggak di dalam negeri juga di luar negeri. Dan kalau diambil dari luar negeri kan, apa kita sedekahkan ke luar negeri, bayangkan sedekah daging kita, kurban kita didapatkan juga dari orang lain, dari orang luar. Tapi itu bisa mereka menjadi saksi di hari kiamat, insya Allah. Jadi seperti ini, itu syiar kita jadi sampai kemana-mana. Jadi pahala kita bisa membantu orang yang nun jauh di sana, yang sangat membutuhkan. Kita tahu orang di sana kan ya mungkin sangat susah
susah banget ekonominya daripada kita, dan tempatnya nggak seperti tempat kita yang luar biasa. Tempat kita dengan iklim yang enak dan segala macam, mereka lebih susah, entah mereka lebih sangat susah, semiskin-miskin orang kita, entah nggak tahu mereka lebih susah hidupnya daripada orang yang miskin di lingkungan kita. Itu kan kita berpahalanya luar biasa. Jadi membantu orang di luar saudara kita yang seekuah Islamnya. Nah, kan jadi saudara itu kan ada tiga ya, nggak hanya persaudaraan sesama manusia, tapi bisa juga sebangsa, senegara, atau bisa juga semanusia, atau bisa juga seagama. Nah, jadi kita dengan mereka nggak saudara senegara, nggak saudara senegara, tapi saudara sebangsa dan seagama. Kita bantu mereka. Jadi itu ya luar biasanya kalau kita ikut sharing kurban. Itu bisa, boleh operator di satu lagi yang posternya satu lagi. Nah, kita lihat di sini ada yang bisa 6 kali menabung, 4 kali menabung, 2 kali menabung, dan 1 kali menabung. Di yang pertama tadi operator. Nah, itu bisa yang jadi 1 kali. Udah, jadi pokoknya intinya totalnya 1.800.000 untuk untuk mengikuti saku ini per orang. Jadi itu mungkin yang hal yang bisa saya sampaikan terkait saku, dan kami buka pelan-pelan mulai dari sekarang. Jadi kalau mau ngepoin boleh, silakan hubungi informasi sharing kurban yang terletak di WA 0822 8423 4573. Silakan ngepoin di situ. Kalau mau lihat juga di informasi tabung kurban PKCK, bisa juga lihat di Instagram, silakan, itu bisa dilihat Instagram akun resmi kami. Saya tertera juga di situ PKCK_kundur, atau di laman Facebook kami silakan PKCK_kundur. Dan juga mau lihat dokumentasi kegiatan kurban kami tahun lalu dan bagaimana macamnya kegiatan kami, silakan lihat di PKCK channel. Insyaallah. Mungkin cukup itu. Sekarang udah kedengaran suara saya? Sudah Iya. benar. Oke. Ya maaf, tadi kayaknya headset saya habis baterainya. Nah, jadi saya ulangi, kalau mau tahu lebih dalam tentang saku bisa kepoin ke akun resmi Instagram kami di PKCK Kundur, PKCK_kundur. Bisa juga lihat dokumentasi kegiatan kami, ada berupa video dan segala macam. Bisa dilihat juga di PKCK channel di laman YouTube kami. Dan di Facebook mungkin yang mau melihatnya pun lebih dalam, yang banyak pengikutnya, itu biasa kan yang luas jangkauannya ya Facebook, ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi sekarang itu udah nggak terbatas lagi ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga udah banyak main Instagram dan segala macam. Jadi boleh silakan dikepoin melalui laman Facebook PKCK Kundur. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terkurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita pahami. Mulai dari sekarang, untuk pendaftaran saku kami buka pelan-pelan. Insya Allah nanti puncaknya akan kami buka di grand opening sharing kurban. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kanda Muhammad Yunizar atas sambutan dan penyampaian yang luar biasa mengenai sharing kurban. Insya Allah sudah mulai dibuka
dan bisa diikuti oleh ayah bunda semuanya. Acara selanjutnya ialah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kurban Pemuda Kundur Cinta Quran tahun 1444 Hijriah yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Indah Velia Santika. Baik, kepada Kak Indah, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran dengan jelas? Ya, Oke, baik. Sebentar, saya izin share screen dulu. Oh iya, mohon untuk ini dijadiin host dulu ya. Baik, kakak abang, ayah bunda, apakah sudah terlihat? Udah, Kak. Sudah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kesempatan kali ini saya akan membacakan laporan umum pertanggungjawaban tabung belajar kurban PKCQ 1444 Hijriah. Adapun di sini sifatnya penting dan halnya adalah laporan umum pertanggungjawaban. Personalia, kegiatan ini tepat pada bulan Juli di tahun 2022 dibentuk struktur kepanitiaan tabung kurban PKCQ 1444 Hijriah yang dibentuk dan disahkan oleh koordinator umum dengan susunan kepanitiaan tabung kurban sebagai berikut. Ada pembimbing, penasihat dan pembantu umum, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, penanggung jawab peserta, desk atau dokumentasi editing syiar, perlengkapan, konsumtor. Adapun terkait tupoksi atau tugas kerja pokok dan fungsi dijabarkan juga di dalam laporan pertanggungjawaban ini. Selanjutnya, surat menyurat pada kegiatan tabung belajar kurban 1444 Hijriah kali ini itu telah kurang lebih sebanyak 101 surat yang keluar. Keuangan akan dilampirkan pada lampiran 1 dengan data peserta dan penerima kurban sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, kelompok sapi sendiri ada 4 kelompok dan kambing ada 2 kelompok. Dengan ada juga tabung belajar kurban atau sedekah, yaitu sebanyak 67 orang. Pada laporan pertanggungjawaban ini juga dijabarkan total peserta per domisilinya. Dengan peserta terbanyak itu dari Tanjung Batu Kundur 44 orang, Jakarta 10 orang, Kundur Barat 7 orang, Ungar 6 orang, Tanjung Balai Karimun 4 orang, Lampung 4 orang, Tanjung Sari 3 orang, Batam 2 orang, Kundur Utara 2 orang, Palembang 2 orang, Pekanbaru 2 orang, Pulau Burung 2 orang, Tanjung Pinang 2 orang, Semarang 1 orang, Teluk Nibung 1 orang, Buru 1 orang, Tasikmalaya 1 orang, Tanjung Sesup 1 orang, Cianjur 1 orang, dan Batu Putih 1 orang, dengan total peserta 97 orang. Data hewan kurban ini berdasarkan keseluruhan peserta diperoleh kurban sebanyak 5 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Data penerima daging kurban nanti akan dilampirkan pada lampiran 2 dan dokumentasi pelaksanaan kurban oleh komunitas PKCQ juga akan dilampirkan pada lampiran 3. Adapun berikut evaluasi kegiatannya. Selanjutnya penutup.
Laporan 1 yaitu laporan keuangan kegiatan tabung kurban PKCK 1444 Hijriah. Adapun laporannya kami jabarkan per kelompoknya, yaitu kelompok sapi, kelompok kambing, kelompok tabung belajar kurban atau sedekah, dan ada paket sedekah daging kurban. Untuk kelompok sapi sendiri, saldo yang tersisa yaitu 3.500.000. Kelompok kambing, saldo yang tersisa 340.000. Dan untuk kelompok tabung belajar kurban atau sedekah itu 3.120.000. Sedangkan kelompok paket sedekah daging kurban 1.250.000. Mohon maaf, paket sedekah daging kurban itu yang dikeluarkan 1.250.000, dengan sisanya itu adalah 0. Berikut juga merupakan laporan terkait kegiatan operasional penyembelihan hewan kurban. Dirincikan dan diperoleh saldo akhir ataupun total pengeluarannya adalah Rp4.074.280. Untuk total keseluruhan dari sisa uang kurban, pada bagian keseluruhan itu adalah Rp4.074.280. Berikut ini juga dijabarkan mengenai kwitansi dari pembelian sapi baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, tabung belajar kurban atau sedekah, kwitansi dari pembelian sapi untuk tabung belajar kurban atau sedekah, kelompok kambing, dan juga paket sedekah kurban. Berikut juga dijabarkan dalam laporan pertanggungjawaban mengenai data penerima daging kurban dari sapi kelompok 1, sapi kelompok 2, sapi kelompok 3, sapi kelompok 4, tabung belajar kurban atau sedekah, dan juga kelompok kambing. Kemudian ada data penerima sedekah daging sapi PKCK pada program tabung belajar kurban atau sedekah sebagai berikut. Lalu berikut juga terdapat penerima daging tambahan. Data penerima bagian hewan kurban PKCK 1444 Hijriah, baik kepala, kaki, kulit, dan juga ekornya setiap kelompoknya. Lalu terkait bobot hewan dan jumlah penerima daging kurban juga dijabarkan pada laporan pertanggungjawaban ini. Dengan total berat dari atau bobot dari keseluruhan hewan kurban itu adalah 301 kg. Total penerima daging hewan kurban sebanyak 415 orang. Dan berikut adalah lampiran dari dokumentasi pelaksanaan yang dimulai dari pembagian kupon, acara pembukaan dan sarapan, kemudian dilanjutkan acara penyembelihan setiap kelompoknya, proses pengulitan, pencincangan, penimbangan, dan lain sebagainya hingga selesai. Dan juga di sini ada terkait kegiatan paket sedekah hewan kurban, paket sedekah daging, yang dilakukan dengan penyaluran paket sedekah daging oleh Global Humanity Network kepada masyarakat Uganda. Berikut merupakan dokumentasi pelaksanaannya. Dan juga ini merupakan sertifikat yang diberikan kepada komunitas PKCK oleh GHN atau Global Humanity Network
kurban yang telah melaksanakan dan menunaikan ibadah kurban sesuai dengan syariat Islam. Baik, demikian laporan pertanggungjawaban tabung kurban PKCK 1444 Hijriah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Indah yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kurban PKCK pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Ya, baik, selanjutnya ialah doa yang akan disampaikan oleh Anda Yunizar. Kepada Anda kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Ya, kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan acara kita diberkahi dan kita berharap tak lupa kami mengajak teman-teman untuk bersama yang dahulu telah mendaftarkan diri ikut bersama berkontribusi dalam kebaikan untuk melaksanakan tabung kurban PKCK 1444 Hijriah. Alangkah senangnya, alangkah baiknya kita mengikutinya lagi di tahun 1445 Hijriah. Dan mungkin teman-teman yang mempunyai yang sedang low budget bisa mengikuti sharing kurban yang insya Allah akan kami buka pelan-pelan mulai hari ini. Oke. Ala hadhihi niyah wa ala kullatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai kita di penghujung acara. Ya, ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dapat kekurangan dan kesalahan dalam perkataan selama acara ini berlangsung. Sampai jumpa insyaallah di acara selanjutnya.
kegiatan PKCK selanjutnya acara kurban pada tahun depan 1445 Hijriah. Ya, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tunggu. Sebelumnya tadi belum ada sesi dokumentasi ya. Boleh ayah bunda dan kakak abang semua untuk menghidupkan kameranya. Kita dokumentasi dulu ya. Silakan Kak Aisyah. Kak Aisyah boleh dihitung? Oke, baik. Untuk rekan-rekan yang lain disarankan untuk menghidupkan kameranya. Oke, langsung saja mungkin saya hitung. Oke, 1, 2, 3. Ini. Mungkin sekali lagi kakak abang. Mungkin boleh dengan bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Kembali boleh live ya semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.